Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Banyak yang bilang Islam agama dalil, akan tetapi yang bilang Islam agama dalil tidak paham apa itu yang disebut dalil. Yang mereka ketahui hanya ayat atau tekstual saja, dan mereka dalam beragamanya hanya sebatas pemahaman tekstual saja. Yang disebut dalil itu bukti adanya Tuhan yang Maha Kuasa adalah langit bumi beserta semua isinya, juga yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu juga disebut dalil atau bukti. Umat Islam diajarkan bila ada orang meninggal diwajibkan menyolati jenazah dalam hukum fardu kifayah. Dari mereka banyak yang membid'ahkan Fatihah untuk mayit. Bukankah Fatihah dari rukunnya orang sholat jenazah, dan sholat jenazah untuk mendoakan mayit atau ruhnya mayit? Begitu juga dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib memperhatikan dalil atau bukti kenyataan langit bumi beserta semua isinya. Dan yang disebut dalil dalam uraian itu ada banyak yang dapat kita lihat dengan mata telanjang atau yang kita tempati saat ini disebut alam nasut, yang ditempati para jin, setan, genderuwo, tetek bengek disebut alam jabarut, yang dihuni oleh para malaikat disebut alam malakut, yang dihuni para ruhnya para nabi ataupun para pengikutnya atau yang mau mengikuti jalannya para rasul disebut alam lahut atau disebut alam ketuhanan. Dan keempatnya itu di bawahnya aras. Untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib paham semua dalil atau semua ciptaannya. Dan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kamislihi syai'un, tidak dapat disamakan dengan makhluknya atau berbeda dengan makhluknya, perbedaannya 180 derajat. Apabila kalian dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak paham dengan diri kalian sendiri, tentu yang kalian puja hanya berhala atas prasangkamu sendiri atau prasangka gurumu sendiri. Karena mokal bila kalian tidak mengenal diri sendiri atau jati diri kita sendiri, tentu yang kalian puja hanyalah atas prasangkanya gurumu atau dirimu sendiri. Setiap bagian diri itu mempunyai pengetahuannya sendiri atau masing-masing, karena setiap bagian diri yang dapat diketahui, yang dapat dimakrifati masing-masing dan berbeda-beda, dan tidak dapat yang diketahui oleh telinga dapat diketahui oleh yang lain, misalnya diketahui oleh mata. Oleh karena itu ada kalimat yang dapat mengenal dirinya sendiri akan dapat mengenal Tuhannya. Dan sifatnya iman itu di dalam rohani, dan apabila rohanimu tidak kalian ilmui atau tidak kalian hidupkan, tentu yang kalian puja hanya berhala atas prasangkanya. Contohnya apabila Tuhan
kalian dapat kalian pikirkan. Misalnya Tuhan kalian sebut seperti Nabi Adam, tangannya keduanya kanan atau cacat, tentu itu hanya berhala atas prasangkamu atau prasangkanya ustadzmu, karena sifatnya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya dapat diketahui rohanimu atau logikanya yang telah bersaksi dan menyatakan yang berhak dituhankan hanya dia itu ruhmu atau rohanimu. Dan apabila keimananmu dipahami dengan pikiranmu, tentu yang kalian puja hanya berhala atas prasangkamu. Dan apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.